Masya Allah, inilah profil Jenderal Muslim Rusia, penakluk kota Luhansk, Ukraina, Esedullah Abashev Abdulmuminovich, yang paling ditakuti di medan pertempuran. Masya Allah, inilah profil Jenderal Muslim Rusia, penakluk kota Luhansk, Ukraina, Esedullah Abashev Abdulmuminovich, yang paling ditakuti di medan pertempuran. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pada Senin kemarin yang menganugerahkan gelar pahlawan Rusia kepada Mayor Jenderal Esedullah Abashev Abdulmuminovich serta Kolonel Jenderal Alexander Lapin. Gelar pahlawan ini diberikan atas jasa mereka ketika pembebasan Republik Rakyat Luhansk atau LPR pada Minggu 3 Juli 2022. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin terkait pembebasan Republik Rakyat Luhansk pada operasi militer khusus. Sehari kemudian Putin mengucapkan selamat kepada militer Rusia serta LPR atas kemenangan tersebut. Ia meminta untuk mengajukan penghargaan kepada mereka yang telah melakukan aksi heroik di medan pertempuran. Salah satu yang diberi gelar pahlawan Rusia adalah Mayor Jenderal Esedullah Abashev Abdulmuminovich. Jenderal Bintang 2 Muslim ini merupakan wakil komandan pasukan Angkatan Darat ke-8 Distrik Militer Selatan, unit pasukan yang ikut dalam pengepungan serta serangan di Luhansk. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kanasenkov melaporkan pasukan kelompok pusat di bawah komando Lapin bersama kelompok pasukan selatan telah mengepung salah satu lokasi utama kota di Lysychansk. Aksi luar biasa dari Jenderal Muslim itu patut diajungi jempol karena keberaniannya, maka dapat menaklukkan kota Luhansk, Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pada Senin kemarin yang menganugerahkan gelar pahlawan Rusia kepada Mayor Jenderal Esedullah Abashev Abdulmuminovich serta Kolonel Jenderal Alexander Lapin. Gelar pahlawan ini diberikan atas jasa mereka ketika pembebasan Republik Rakyat Luhansk atau LPR pada Minggu 3 Juli 2022. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memberitahu Presiden Rusia Vladimir Putin terkait pembebasan Republik Rakyat Luhansk pada operasi militer khusus. Sehari kemudian Putin mengucapkan selamat kepada militer Rusia serta LPR atas kemenangan tersebut. Ia meminta untuk mengajukan penghargaan kepada mereka yang telah melakukan aksi heroik di medan pertempuran. Salah satu yang diberi gelar pahlawan Rusia adalah Mayor Jenderal Esedullah Abashev Abdulmuminovich. Jenderal Bintang 2 Muslim ini merupakan wakil komandan pasukan Angkatan Darat ke-8 Distrik Militer Selatan, unit pasukan yang ikut dalam pengepungan serta serangan di Luhansk. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kanasenkov melaporkan pasukan kelompok pusat di bawah komando Lapin bersama kelompok pasukan selatan telah mengepung salah satu lokasi utama kota di Lysychansk. Aksi luar biasa dari Jenderal Muslim itu patut diajungi jempol karena keberaniannya, maka dapat menaklukkan kota Luhansk, Ukraina. Masya Allah, rela korbankan nyawanya demi saudara. Inilah alasan tentara Muslim Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina mati-matian.
Rusia sepertinya belum memiliki niatan untuk mengakhiri konfliknya dengan Ukraina. Seperti yang diketahui, Kremlin melancarkan invasinya sejak 24 Februari 2022. Dalam konflik ini, Rusia mendapat bantuan dari beberapa sekutunya termasuk Chechnya. Sehari setelah Rusia memulai invasinya, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumpulkan sekitar 10.000 pasukannya dan mengumumkan akan turut ambil bagian dalam perang tersebut. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis Vladimir Putin. Dikutip laman Arab News, pemimpin Chechnya ini sudah menyatakan dukungannya secara langsung kepada Rusia atas invasinya. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina, semaunya karena negara barat. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Chechnya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara barat, termasuk Amerika. Dia mengklaim bahwa negara barat menggunakan orang-orang Chechnya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Vladimir Putin lah Chechnya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Ramzan Kadyrov berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Menurutnya, negara barat tak lebih menjadikan Ukraina sebagai bidak untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur. Dia menyebut negara barat sebagai pembohong besar dalam sejarahnya. Mereka pernah menyambut perjanjian untuk tidak memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Faktanya, janji tersebut telah berulang kali dilanggarnya sendiri. Sebagai dampaknya, mulai muncul berbagai konflik yang terjadi lagi dan lagi. Negara barat menutup mata akan hal ini. Mereka seolah menggunakan segala cara agar bisa terus menunjukkan eksistensinya di dunia, termasuk dengan memicu konflik di negara-negara lain. Secara tidak langsung, hal tersebut dinilai Kadyrov menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negaranya. Maka dari itu, dalam keputusan melakukan invasi ke Ukraina, Ramzan Kadyrov mendukung langkah strategis dari Vladimir Putin tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Terakhir, dia menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina, hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika.